Shalom saudara dan saudari, bertemu kita kembali dalam Santapan Firman Tuhan 1 Mac 2026 bersama dengan Arya Had. Dan minggu ini kita masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Dan Injil yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 hingga 9. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus, pergi bersunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilau. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka, lalu bercakap dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, baik sekali kami ada di sini. Kalau Engkau mahu, biar kudirikan 3 buah kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar meliputi mereka. Dari awan itu kedengaran suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dan dengannya aku berkenan. Dengarlah kata-katanya." Mendengar suara itu para murid Yesus ketakutan, lalu meniarap di tanah. Yesus datang menyentuh mereka sambil berkata, "Bangunlah, jangan takut." Apabila mereka menengadah ke atas, mereka tidak melihat sesiapapun selain Yesus. Mereka turun dari atas gunung itu. Yesus mengeluarkan perintah, "Jangan beritahu sesiapapun apa yang telah kamu lihat selagi Anak Manusia belum dibangkitkan daripada kematian." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil pada hari ini kita mendengar kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi. Dan di sana wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih bersinar. Dan peristiwa ini, saudara dan saudari, kita kenali sebagai peristiwa transfigurasi. Dan di situ juga hadir Musa dan Elia, di mana melambangkan hukum dan para nabi yang semuanya digenapi dalam diri Yesus. Jadi saudara dan saudari, di dalam minggu yang kedua ini, dalam minggu Prapaskah ini, mengajak kita melihat kemuliaan Yesus, di mana supaya kita mempunyai kekuatan untuk terus berjalan menuju salib. Dan minggu pertama, kita diingatkan tentang pencobaan. Dan sekarang kita ditunjukkan kemuliaan. Ini penting karena perjalanan iman bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang pengharapan. Dan Tuhan tidak pernah membawa kita masuk ke dalam salib tanpa menunjukkan terlebih dahulu cahaya kebangkitan. Namun begitu saudara-saudari, Petrus begitu terharu sehingga berkata, "Tuhan, betapa baiknya kami berada di sini." Dan dia mahu mendirikan 3 kemah seolah-olah mahu tinggal terus dalam pengalaman indah itu. Dan bukankah kita juga begitu saudara dan saudari? Kita suka saat doa yang menyentuh hati, saat retreat yang memberi semangat, saat hidup terasa tenang dan diberkati. Tetapi Yesus tidak membiarkan mereka tinggal di atas gunung. Mereka harus turun kembali ke lembah, kembali kepada realiti hidup, kembali menghadapi cabaran, dan akhirnya menuju Yerusalem. Dari dalam awan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi saudara-saudari, inilah pesan utama bagi kita dalam masa Prapaskah ini. Dengarkanlah dia, bukan hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengan hati dan juga tindakan. Dalam dunia yang penuh dengan pelbagai suara, media sosial, pendapat orang, tekanan kerja dan keluarga, kita mudah hilang arah.
Tuhan Bapa mengingatkan kita supaya kembali fokus kepada Yesus, sabda yang memberi hidup. Jadi saudara dan saudari, transfigurasi ini mengajar kita bahwa di sebalik salib ada kemuliaan, di sebalik penderitaan ada harapan. Dan mungkin kita sedang memikul beban, masalah keluarga, keuangan, kesehatan, atau pelayanan. Dan Injil hari ini meneguhkan kita bahwa Yesus yang kita ikuti bukan hanya Tuhan yang menderita, tetapi juga Tuhan yang mulia. Jika kita setia berjalan bersamanya, kita juga akan mengambil bahagian dalam kemuliaan itu. Jadi saudara dan saudari, dalam minggu kedua Prapaskah ini, marilah kita memperbaharui komitmen untuk mendengar Yesus, setia kepadanya, dan berani turun dari gunung keselesaan untuk melayani dengan kasih. Dan semoga cahaya Kristus yang dimuliakan itu menerangi perjalanan kita menuju Paskah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.